Terima kasih kepada Ibu Sita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hanya ingin share sedikit tentang hasil sementara penelitian yang kita buat antara Fakultas Hukum. Kita memiliki Cyber Law Center, Fakultas Hukum dengan Citizen Lab dari University of Toronto. Judul besarnya sih sebetulnya kita ingin melihat dengan adanya, bisa disebut sebagai smart campaign, bisa disebut sebagai black campaign atau negative campaign, terminologinya masih beragam, terutama di pemilihan presiden sekarang. Nah, kita ingin melihat kajian akademisnya adalah bagaimana kita ingin membalancing antara kebebasan untuk melakukan pendapat dan pembatasannya sampai di mana. Dari diskusi tadi pagi sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita membalancing antara satu hak untuk mendapatkan akses di satu sisi, di sisi lain bagaimana hak tersebut itu tidak disalahgunakan. Jadi intinya adalah seperti ini. Nah, di sini intinya adalah bahwa sekarang kita sudah tahu dari laporan yang dikeluarkan oleh ARCI tadi pagi adalah sekitar 71 juta pengguna internet. Kemudian sosial media itu Indonesia menduduki kedudukan yang terbesar kelima di dunia. Sehingga ini merupakan suatu media yang sangat efektif untuk melakukan kampanye, untuk memberikan suatu edukasi politik yang sangat efektif sebetulnya, untuk menyampaikan visi misi politik untuk mempengaruhi pemilih, terutama pemilih yang masih tidak tetap atau swing voter. Kalau kita lihat di sini, saya ambil data dari beberapa sumber. Kita lihat bahwa yang paling banyak adalah penggunanya adalah Facebook, sekitar 65 di sini ya, 65% dari keseluruhan pengguna sosial media. Dan kebanyakan dari 65% ini adalah anak-anak muda. Dari data tersebut kemudian data selanjutnya adalah kita melihat beberapa hasil kajian dari beberapa center bahwa persentase dari pengguna atau persentase dari swing voter adalah cukup tinggi, sekitar di antara 14 sampai 32%. Jadi ini yang akan kita teliti. Kemudian Indonesia tadi sudah disebutkan memiliki masa mengambang yang relatif tinggi. Nah, di dalam praktek atau apa yang terjadi di dalam pemilihan presiden sekarang ini, ternyata banyak sekali terjadi pemberian atau visi-visi kampanye yang tidak sesuai atau disebut sebagai black campaign atau smart campaign atau tadi disebut sebagai negative campaign. Permasalahan yang akan menjadi penelitian kita adalah sebetulnya kita akan melakukan analisis seberapa jauh Indonesia mengatur tentang hal ini. Jadi intinya existing regulation yang berlaku sekarang ini sampai sejauh mana, karena memang belum ada suatu pengaturan yang jelas, yang tegas. Kemudian kalaupun akan menggunakan pendekatan pengaturan, itu sebetulnya model yang seperti apa yang kira-kira cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena kalau kita bicara masalah ini, tadi sudah dibahas sejak pagi bahwa
model pengaturan saja itu tidak cukup, harus ada mekanisme lain yang bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat bagaimana cara menggunakan sosial media sebagai sarana untuk edukasi politik dari masyarakat Indonesia. Jadi ini kira-kira permasalahan yang akan kita teliti. Penelitian ini berjalan 1 tahun. Di sini kami sudah melakukan beberapa kajian, yaitu kita sudah melakukan wawancara, salah satunya dengan tokoh pakar di bidang ilmu komunikasi yang menyebutkan bahwa dalam konteks kampanye itu sebetulnya kampanye hitam itu banyak juga yang tidak sepakat. Black campaign, kampanye itu biasanya untuk sesuatu hal yang baik, memberikan visi, misi terhadap masyarakat. Black campaign adalah kampanye yang berisi muatan-muatan fitnah yang tidak betul. Sedangkan kampanye negatif adalah memberikan fakta terhadap saingannya, fakta yang memang harus diberikan informasi kepada masyarakat. Jadi di sini masih belum secara terminologi belum sepakat para ahli ya. Nah di sini kalau di Amerika itu negative campaign itu diperbolehkan karena ini memberikan ilustrasi keadaan sebenarnya dari saingannya. Sebetulnya kami itu dari bidang hukum sebetulnya, jadi pendekatan yang akan kita share atau akan kita lakukan adalah sebetulnya kita tahu ada ahli hukum yang mengatakan, ahli hukum teknologi informasi yang mengatakan bahwa kalau ingin mengatur internet itu tidak cukup dengan regulasi. Ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh negara, yaitu pertama adalah bagaimana aturan-aturan etika, social norms itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana market atau industri turut mengatur hal ini, dikenal dengan konteks atau konsep self-regulatory. Kemudian secara teknologi, arsitekturnya seperti apa, dan yang terakhir tentunya aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Tapi ini tidak dengan sendirinya. Masalah penertiban black campaign itu atau negative campaign itu bisa diselesaikan hanya dengan undang-undang. Ada 4 faktor di sini harus juga diperhatikan. Jadi ini yang akan menjadi kajian kita seperti apa, kemudian modelnya, model yang mana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nah di sini di dalam pengaturan sendiri tidak diatur secara spesifik tentang black campaign atau negative campaign atau smear campaign. Yang ada adalah bahwa kampanye itu tidak boleh mengandung unsur-unsur untuk menghina. Sedangkan yang sekarang terjadi adalah penghinaan, penistaan yang terjadi secara online di sosial media. Jadi seperti apa nanti pengaturannya atau penertibannya. Jadi ini yang akan kita teliti. Kemudian kalau kita melihat contoh, sebetulnya ini ada di Filipina. Jadi Komisi Pemilihan Umumnya sudah secara spesifik mengatur tentang bagaimana kampanye yang dilakukan di media sosial harus dilakukan. Jadi mungkin ini juga akan menjadi salah satu contoh model dari penelitian kita. Kemudian juga diharapkan hasil dari penelitian ini adalah memberikan juga rekomendasi masukan kepada negara Birma yang akan melakukan pemilihan umum di tahun depan. Jadi kira-kira ini yang bisa kami share, bahwa sekarang praktek smear campaign sudah demikian buruknya yang terjadi di Facebook, bahkan dikatakan sangat kasar sekali. Jadi kita ingin meneliti bagaimana hal ini bisa dihindarkan dari keempat aspek tadi. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Sita yang bisa kita share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Sinta. Sekarang mungkin dari Mas Nizar, pengalaman untuk di penyedia user generated content, lalu yang terjadi apa sih waktu Copras-Capres kemarin itu? Ya, makasih Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang riset yang dilakukan, bagaimana negatif campaign digunakan atau menyebar lewat platform sosial media. Ya, saya ingin sedikit menambahkan catatan ya tentang apa yang terjadi selama kampanye pemilihan presiden kemarin terkait dengan black campaign, negatif campaign, ataupun bagaimana sosial media digunakan untuk kampanye politik gitu. Cukup menarik. Dan pertama saya ingin katakan bahwa Indonesia terbelah pada bulan Juni dan Juli kemarin begitu kuat ya. Gejalanya bukan hanya di sosial media tapi juga sampai ke media mainstream. Saya kira kita semua sudah sama-sama tahu apa yang terjadi dengan media mainstream ketika kampanye Pilpres kemarin. Sejumlah media mengambil sikap, sejumlah media mengambil posisi mendukung gitu, baik secara terbuka maupun secara diam-diam. Kita tahu juga bahwa televisi ya sebagai salah satu platform yang paling banyak diakses oleh publik menurut data si Nielsen yang merekam platform-platform media di Indonesia selama 5 tahun terakhir ya, 2008 sampai 2012, sekitar 94% informasi masih diserap atau dikabarkan lewat platform televisi. Tentu saja televisi menjadi sangat penting dalam pertarungan kampanye politik kemarin itu. Nah, kita semua tahu ada dua poros televisi yang bertanding ya, dan juga mungkin berkelahi dalam soal isi gitu. Yang pertama ada TV One, lalu ada Metro TV. Nah, tentu saja diikuti oleh sekian media online, lalu juga sekian media cetak yang kalau kita lihat isinya mengambil posisi. Saya kira bukan cuma media ya yang terbelah, di kampus mahasiswa juga terbelah, dosennya terbelah, ya bahkan sampai di tingkat rumah tangga, suami istri ada beda pilihan. Tapi saya nggak tahu apakah ada data di KUA yang berujung pada perceraian. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Marah-marahan, boykot 2 minggu nggak 1 ranjang, saya kira terjadi. Tidak perlu tunggu keputusan MK untuk rujuk. Ya, itu yang terjadi pada masa-masa, dan gaungnya saya kira masih terasakan sampai pada hari ini, walaupun tone dan juga atmosfernya mungkin sudah mulai dingin gitu. Yang hendak saya katakan bahwa keterbelahan itu tidak terjadi secara horizontal saja dengan munculnya 2 pool, 2 camp, tapi juga secara vertikal. Jadi media mainstream bersama dengan kubu sosial media gitu ya, yang juga terbelah menjadi satu pool melawan pool yang lain yang berupa sosial media plus media mainstream. Jadi kita lihat pertarungan di semua lini gitu. Nah, ini cukup menarik dan sangat sulit mencari mencari posisi yang netral pada saat-saat seperti itu. Ada netral, tapi netralnya pasti agak bias gitu. Kalau nggak mendukung salah satu calon, menolak sama sekali proses pemilu, sangat kecil gitu. Nah, apa yang terjadi di platform media mainstream yang punya hubungan dengan sosial media, terutama di media online? Sejumlah media online yang cukup signifikan saya kira ya, dari jumlah unique visitors-nya maupun pengaruhnya, kita melihat mereka menyediakan platform user generated content. Di Kompas ada Kompasiana, di Detik ada Blog Detik, ada Detik Forum, di FIFA ada FIFA Log, ada FIFA Forum gitu ya.
dan semua kita lihat menjadi arena pertarungan untuk kampanye ini gitu. Dan yang menariknya lagi, Facebook luar biasa pertarungan di sana. Saya baru dapat data dari teman di Indonesia Indikator, dia punya satu mesin untuk melihat dengan satu algoritma tertentu dia bisa membuat filtering gitu ya, keyword-keywords yang ada di Facebook dan juga di Twitter. Di Twitter terjadi exposure luar biasa di bulan Juni sampai dengan bulan Juli, dan yang paling dahsyat lagi di Facebook pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli untuk keywords pemilu 2014 termasuk Jokowi JK dan juga Prabowo Hatta itu meningkat antara 8 juta sampai dengan 10 juta dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Agustus belum selesai rekodnya, tetapi trennya masih cukup tinggi, tentu tidak setinggi di bulan lalu, bulan Juli. Itu artinya apa? Memang tingkat partisipasi, saya kira ya, tingkat partisipasi publik sekarang itu kita bisa menyimpulkan yang pertama, literasi media di publik itu makin baik, saya kira. Jadi misalnya begini, media seperti TV One ataupun Metro TV, ya katakanlah ada kontennya yang cenderung memihak. Nah itu sosial media biasanya menjadi hakim yang paling kejam untuk itu ya. Ya kita lihat bagaimana kritik dari Twitter maupun Facebook cukup tajam terhadap kedua media. Dan saya kira pada saat itu juga media-media mainstream menoleh kepada apa yang terjadi di sosial media dan menjadi pertimbangan mereka juga untuk melakukan koreksi-koreksi. Tetapi saya melihat pada masa puncak-puncak Pilpres kemarin, media mainstream seperti tuli dengan apa yang terjadi di sosial media gitu ya. Kedua televisi dan juga beberapa media-media yang lain kelihatannya ya itu tadi sudah terjadi semacam regrouping yang luar biasa yang membangun satu koloni dukungan gitu ya antara media mainstream bersama dengan sosial media di satu kubu dan di kubu yang lain dengan komposisi yang sama. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi mana yang kira-kira bisa mewakili suara yang lebih netral gitu. Nah itu yang terjadi pada pada Pilpres tahun ini 2014, dan saya kira kesimpulan lain yang bisa kita ambil adalah peningkatan partisipasi publik melalui sosial media mulai dihitung gitu. Biasanya dia punya life cycle gitu ya. Untuk satu isu itu pertama sekali digelontorkan di sosial media baik Facebook maupun Twitter untuk isu-isu tertentu, disambut oleh media mainstream, media online ya biasanya, lalu diamplifikasi oleh media broadcast dan lalu diperdalam oleh media cetak. Nah ini kemudian karena semua media mainstream ini punya akun di sosial media, isu itu bergulir kembali seperti mendapat semacam filterisasi atau saringan segala macam, digulirkan kembali gitu ya, sehingga satu isu menjadi cukup besar, bergulir dan menjadi bola salju, lalu menjadi trending topics dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia punya life cycle satu isu, entah itu black campaign dan lain sebagainya macamnya, melalui jalur seperti itu. Nah tentu saja lanskap ini akan berbeda kalau kita bandingkan dengan pemilu yang tahun lalu, di mana pengguna sosial media Indonesia tidak sedramatis sekarang. Sekarang seperti kata Ibu tadi, Facebook sekitar 53 juta ya Bu ya, sekarang 53 ya, 53 juta, 70 juta lebih, udah 70 juta lebih Facebook. Itu saya kira hampir mengalahkan jumlah pengguna internet ya, hampir 80 juta ya. Jadi mungkin saja ya saya kira itu juga artinya semua orang yang akses internet pasti punya akun Facebook gitu. Di ruangan ini kalau saya tanya siapa yang nggak punya, kayaknya susah carinya. Siapa yang nggak punya akun Facebook? Nggak ada. Yaitu mungkin sampel kecil untuk menunjukkan hampir semua punya akun Facebook yang bermain di internet. Nah ini juga menguatkan satu bukti bahwa
sosial media semakin penting dan sama posisinya dalam pembangunan opini dengan media mainstream. Saya kira itu aja dulu catatannya, selama 10 menit nanti kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nezar. Kalau tadi Bu Sinta cerita mengenai risetnya, kemudian Mas Nezar cerita soal apa yang terjadi di platform BDC, sekarang kita ngomong lebih kepada etikanya yang lebih besar. Pertanyaannya ke Pak Nukmas, mungkin bisa salah satu yang bisa jadi bahan diskusi adalah seperti konstitusi Indonesia yang menjaga kehidupan bersama di internet, apakah kita juga perlu punya etika yang kira-kira menjaga kehidupan bersama kita di internet? Etika seperti apa yang sebaiknya dirawat? Bukan hanya oleh pemerintah atau regulator, tapi juga kita sebagai netizen. Silakan Pak Nukman. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di media sosial itu sebelum kita bicara etika, kita wajib tahu dulu perilaku mereka kayak apa di media sosial. Sama seperti kita kalau bicara etika di offline, ya kita harus tahu perilakunya offline kayak apa. Satu hal yang paling penting di digital itu, ini bingung dulu. Kamu sana ya, dia masa laki-laki duduk, ya kan? Laki-laki berdiri loh. Satu hal yang paling penting adalah di dunia digital, ya, kita itu tidak pernah membaca kata per kata. Ya, kalau kita buka layar, sebagian besar tidak membaca berita, tidak membaca konten, tetapi skipping, gitu aja, tahu isinya. Tahu isinya tentu sesuai dengan yang dia persepsikan, karena dia skipping, ya. Makanya di banyak portal berita, cara menulis berita pun akhirnya beda sama di offline. Di offline itu mulai dari pengantar, bla bla bla, ujungnya kesimpulan setelah sekian banyak. Di online nggak bisa. Kesimpulan dulu baru diuraikan. Ya, piramidanya dibalik. Itu ada detik, values dan lain-lain. Ya. Nah, karena perilaku itulah ketika membaca apapun, entah itu detik, entah Viva News, entah itu Facebook, entah itu forum apapun, entah itu Twitter, sama juga. Bacanya zigzag itu. Jadi percuma kompas.com, detik.com bikin struktur yang hebat-hebat itu, user bacanya zigzag, lihat ya, sebelah kanan tuh. Desainnya sih bagus, ya, tapi sebelah kanan terserah user, kalau PDW, nggak bisa diatur. Baca Twitter pun juga gitu, baca Facebook juga gitu. Bos kan udah diatur runtun gitu ya, terserah dia dong. Lihat iklan dulu boleh zigzag. Semau dia. Itu insight pertama. Insight kedua, mau Facebook, mau Twitter, itu dilengkapi fitur yang bagi orang-orang yang responsif, orang-orang yang cepat bertindak, yang penting retweet dulu, gampang. Begitu lihat sesuatu tinggal pencet aja udah muncul ini kan, sedetik muncul, gak usah dibaca. Makanya statistik mengatakan dari Twitter yang begitu banyak itu, yang ada linknya, riset di banyak negara mengatakan bahwa hanya sekitar 2,5% yang diklik, ya. Jadi boleh diduga, meskipun belum ada riset yang mengenai itu, bahwa orang yang retweet itu sebagian besar belum baca sebenarnya. Yang penting cocok aja. Misalnya gini, bagi yang benci Prabowo, kok sama Prabowo, begitu ada judulnya menghina Prabowo, ya udah retweet dulu aja belakang, gitu. Yang nggak suka Jokowi, begitu ada tweet yang foto Jokowinya Kamso gitu, retweet dulu saya belakang, share dulu saya belakang, bacanya nanti. Jadi itu terjadi, ya. Jadi karakter digital nggak bacanya scanning, kedua adalah sakar PDW, gitu. Share dulu. Yang bisa belum tentu benar. Tanggalnya kan ada dosa. Dan itu terjadi loh. Ini contoh ya, ketika ketua KPU, gitu. Isunya kan ketua KPU mau ditangkap kan sama pendukungnya Prabowo kan. Tiba-tiba ada berita ketua KPU dikasih resmi ditahan. Ini yang asosiasinya masih, ini berita nggak? Padahal ini berita dong. Ya memang ini yang minta ketua KPU ditangkap lah. Jadi ini timnya sana ketika dapat berita ini sebenarnya kaget, oh ternyata malah dia yang disebut. Gitu. Tapi itu terjadi. Contoh paling banyak. Itu contoh adalah ketika siapa namanya jubirnya Golkar siapa? Atau Yahya kan itu, aku dibully di Facebook, di Twitter. Tiba-tiba berita dia 2 bulan sebelumnya mengatakan bahwa Golkar akan bisa aja dia pindah ke Jokowi apabila nggak tahu lah pokoknya. Intinya bisa aja pindah ke lain hati. Itu keluarnya 2 bulan kemudian nyebar nggak karuan.
Kenapa? Ya karena perilaku kita kayak gitu. Siapa dulu? Contoh yang paling ganas adalah Roy Suryo. Berita Roy Suryo 3 tahun lalu dia injek-injek apa namanya di pesawat ngamuk. Sampai hari ini masih bertebaran itu. Kasihan orang itu, ya Allah. Sampai hari ini masih. Kita bisa temukan di Facebook, gitu ya. Makanya sekarang ini komentarnya semua. Ya, jangan tahu, yang awas. Akhirnya komentarnya, alah itu berita kapan tuh ya. Tapi koreksi kayak gini terlambat. Berita udah terlanjur menyebar. Itu karakter, ya. Terus dibakar judul. Ya, ini judulnya bener nih. Pas Prabowo begitu, tiba-tiba ada judul Prabowo diciduk polisi gara-gara minuman keras oplosan. Ini bener ada peristiwanya. Tetapi pengguna media sosial yang nggak suka Prabowo, ini bukan soal Prabowo ya, yang nggak suka bisa aja bikin judul kayak gini. Ini diambil judulnya persis blood, tapi di komentarnya begini, mulai stres rupanya. Dia nggak salah dia mungkin maksudnya yang itu yang stres ya kan. Tapi persepsi publik apa? Ya nggak tahu sendiri kan. Gitu. Ini karakternya gitu. Jadi bisa aja mereka bermain-main. Yang kalau lalu tidak bermain. Kalau ini bermain-main. Maunya melucu tapi akibatnya parah loh itu, ya. Kemudian ya berita hoax terjadi gitu ya kemarin antara tiba-tiba mengaku disusupi bahwa ada berita yang tidak dia bikin. Akunya begitu. Benernya apa? Nggak tahu, ya. Kemudian sudah terlanjur disiarkan sama Kompas dan lain-lain ya. Akhirnya antara mengkoreksi sendiri biarlah nanti Tuhan yang menentukan salah atau benar. Gitu ya. Tapi ya itu akhirnya kita sendiri akhirnya mau koreksi, orang-orang yang benar itu koreksi. Udah berita itu jangan percaya ya. Bagusnya media sosial adalah setiap ada orang berbuat salah selalu ada yang koreksi. Udahlah taruh aja Mas saya. Enggak akan didiemin. Ya, selalu ada begitu. Terus apa? Nah, fenomena terbaru adalah bikin portal masuk, ya kan? Bikin Detik News, tidak pasti. Detik.com/newscom. Beritanya apa? Ketua KPU resmi tersangka. MPR pastikan tak akan lantik Jokowi. Ini kalau orangnya goblok, dikira beritanya Detik, karena nggak baca URL-nya, ya, nggak baca URL-nya. Berarti ada berita kayak gitu, tapi nggak ada belakangnya MPR pastikan tak akan lantik Jokowi. Tapi bagi yang nggak senang sama Jokowi, itu duluan. Ternyata salah. Itu. Akhirnya mereka ya apa keliru. Ini akhirnya yang diblokir sama Kominfo aja. Ya, tumben cepet. Biasanya pornografi yang cepet ya kan? Gitu. Nah makanya dengan perilaku itu kita sebenarnya paling enak. Ini kan perilaku yang alamiah ya kan? Baca, skipping, ya, scanning, itu alamiah. Udah nggak bisa diapa-apain. Sedang lihat kita baca, udah nggak bisa diapa-apain. Udah lapornya begitu. Itu kayak orang mata aja. Dan lain-lain. Tapi satu hal yang saya perlu tambahin dari yang pertama saya perlu adalah di media sosial saya sudah baru perhatiin ya, belum bisa beneran. Ternyata di setiap pertempuran di media sosial, entah itu tweet war, entah berantem di Facebook, selalu ada pihak ketiga yang memulai. Jadi kalau aku sama Lasmi misalnya berantem, sebenarnya ada pihak ketiga yang memulai dulu, jos. Dan pihak ketiga itu memang disiapkan oleh yang memang mau membuat keruh. Makanya di offline juga begitu. Offline itu setiap ada kerusuhan pasti ya, misalnya pasti ada penguji. Nggak mungkin. Buktinya apa? Buktinya pemilu damai itu di media sosial kelihatannya berantem, gebuk-gebukan, pisau-pisauan, asuh-asuhan, dajuk-dajukan. Begitu ada kampanye Jokowi di Monas, Prabowo di GBK, nggak ada berantem tuh, santai aja gitu. Makanya ada perilaku ketiga yang saya nggak perlu bahas di sini adalah di online setiap ungkapan kepada pemerintah yang berupa kekecewaan, ini udah risetnya, itu suara di online jauh lebih hebat. Jadi gini, riset dilakukan oleh di dua cara ya terhadap audiens yang sama. Satu adalah tatap muka, dua adalah online. Tatap muka, datang itu, Mas Dodi, apa pendapat tentang kamu? Wah, pemerintah itu gak bener Mas. Kalau respon pornografi cepet, respon yang gini-gini lama Mas, gitu kan?
sampaikan itu betul. Ganti wawancara lewat online. Materinya sama. Jawabannya Mas Budi apa? Kui emang asu kui. Oh gitu. Ditambahin asu. Waduh, goblok banget pokoknya komentarnya itu. Yang di offline nggak keluar. Ini contoh ya. Contoh. Nah, offline-nya nggak keluar, di online keluar. Kenapa? Karena ada faktor ketika offline tatap muka banyak suara teredam, ketika online nggak tatap muka suaranya bebas. Dan riset itu sah mengatakan bahwa di Amerika pun orang di online jauh lebih ganas ketika dia protes. Makanya ketika terjadi pertempuran di media sosial, wah itu kebun binatang langsung itu keluar kebun binatang. Tapi begitu tatap muka, dia kira-kira gitu. Makanya akhirnya simple sebenarnya. Ya kita harus kacain publik. Kita nggak ngomong etika lagi. Etika jelas. Etika apapun yang ada di offline berlaku di luar ganda beda titik. Ya titik itu. Kalau etika. Tapi saya perlu kasih tips. Jadi kalau sekarang ya sudah mulailah ketika mau retweet dan lain-lain cek dulu sumbernya. Ya. Kalau sumbernya dari mana? Kalau di Facebook Facebook ada ini kan levelnya teman dekat itu teman kita SMP, SMA, SD dan seterusnya, teman kerja yang kita mau interaksi setiap hari tapi berteman di Facebook. Itu akrab banget. Kedua adalah teman yang tidak dekat. Ya, temenan tapi nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Ketiga adalah teman tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal sebenarnya. Tapi karena dia cakep, kita accept aja sebagai teman, ya kan? Banyak kan kayak kalian tuh kan, cakep dikit, accept ternyata, ketika ketemu astagfirullah di unfriend kan? Cek dulu, yang layak di share itu lingkaran pertama, berikutnya udah kacau itu. Apalagi sekarang Facebook sudah open kan, kita bisa open, orang nggak teman kita aja bisa komentar kok. Makanya ketika kemarin semua akun yang open, tiba-tiba kalau ngomong jelek mengenai Jokowi diserbu pecinta Jokowi, padahal bukan temen. Apalagi yang ngomong jelek Prabowo, wah itu tiba-tiba itu kolom komentar itu ribuan tuh. Ya, saya udah cek banyak itu. Tapi kita juga gitu, cek dulu. Kalau yang kita follow, kita tahu kan kualitasnya apa. Oh boleh lah, langsung retweet nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kita tahu orang itu tanggung jawab benar. Kalau Mas Doni, aku retweet aja. Udah pernah tahu itu, karena dia jarang ngawur, ya kan? Jarang ngawur, tapi pernah ya. Terus kalau nggak pernah nggak follow, asal itu akan top saya juga tahu ada alam top saya nggak follow, ya informasinya lain gitu. Itu satu. Ya. Kedua adalah, yang baca dulu tuh ya, nggak tahu buru-buru, karena waktu panjang, ya kan? Kenapa? Karena berita di online itu paling sekuplik kok. Berita yang file itu sudah itu paling 4 lainnya paling panjang. Baca deh sebentar sebelum tweet, ya. Sehingga kita yakin jadi kita, kenapa? Judul sama isi sering keliru loh, ya, bukan sering nggak nyambung. Judulnya heboh, isinya ternyata biasa aja, gitu ya. Itu harusnya, ya. Terus, ya lain-lain banyak lah. Tapi yang paling penting adalah setelah pilpres ini, mestinya kita adem. Ini yang kita lupa bahwa terbawa terus loh itu. Di Facebook tuh ada yang terbawa terus, masih aja benci sama Jokowi, masih aja benci sama Prabowo. Ya, tapi aku lihat bahwa, ya aku lihat ya, ini belum tentu benar gitu ya. Karena dari pernyataanku adalah, yang kubunya Jokowi itu udah mulai adem nunggu. Cuman karena di Prabowo ini banyak peristiwa lucu ya kan. Ya misalnya titisan awal gitu ya, terus macam-macam loh. Akibatnya ini gatel nih, pengen nge-tweet, pengen Facebookan gitu. Gatel tuh. Cuman Facebooknya nggak turun. Tapi yang sekarang nggak, turun ya. Gitu. Udah, sekarang aku berhenti lah. Saya termasuk yang sudah tidak lagi ngomong mengenai kebersamaan di Facebook. Berhenti, total. Di Twitter juga gitu, berhenti total. Karena apa? Karena kebawaannya nyinyir. Kan siapa sih nggak pengen lihat berita itu, ya kan? Mau bawa 30.000 orang datang cuma 300. Ini proyek kita itu, gitu kan? Besok mau 1 juta, belum 1 juta, kan terhitung. Ini untuk duit berapa nih kan? Duit dari mana? Itu banyak hal yang kita hidup. Tapi sebaiknya berhenti lalu itu, gitu ya. Itu jadi etika itu pada akhirnya ya begitulah, menahan diri itu utama. Ya ketika ini udah selesai ya wis, udah kembalilah pada semula, ragunan lagi, perlukan lagi gitu ya. Tapi jangan melanggar syariah gitu kira-kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lukman, seru banget nih.
Jadi kalau cerita mengenai etika offline terjadi di online. Nah, kita mau dengar juga cerita dari pemerintah yang tidak hanya memblokir sebenarnya juga upaya-upaya lain yang untuk memperkuat etika dari netizen. Saya jadi astronot di sini. Nggak apa-apa, saya langsung aja Mbak. Oh, Langsung saja. Ada ini di situ ya? Ada Bu, tapi kayaknya tidak terlalu reliable. Saya bisa pinjemnya nggak pakai kabel Pak? Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Terpaksa saya buat contekannya juga ke sini Pak. Ya, ini saya lalukan saja ya, ini mengenai yang sudah ini. Nah ini aja Pak, karena sudah lihat dari awal tadi pemaparan dari Ibu Sinta, Pak Nukman dan Pak Nesar, bahwa memang sekarang ternyata di dunia internet itu kan sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dan sehingga ada beberapa problema yang kita hadapi dengan adanya maraknya sekarang atau berkembangnya TIK, yaitu pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nukman ya mengenai etika, kemudian munculnya jenis perilaku baru, sekarang dulu orang mana bisa sih selfie, sekarang kan semua selfie ya, itu perilaku baru yang ada. Kemudian juga sekarang orang tua juga bisa kepo kemana, keponya melalui apa? Melalui TIK. Kalau dulu nggak bisa orang tua anak di luar nggak bisa tahu perilakunya. Seperti itu. Kemudian adanya penyebaran konten ilegal, di mana sekarang itu setiap orang juga bisa mengupload itu konten-konten. Kemudian pemahaman regulasi yang minim, ya. Dan yang terakhir adalah potensi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara, sumber daya, rahasia negara, dan konflik sosial. Nah, ini yang saya dapatkan dari dari Barreskrim di tahun 2013 tentang penyalahgunaan internet, ya. 30% penyamaran nama baik, kemudian 40% penipuan, dan 30% hacking dan cracking. Ini akibat dari adanya salah satu dampak-dampak negatif dari penggunaan internet. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab siapa pemanfaatan internet? Bukan itu tanggung jawab dari semua pihak, ya. Mulai dari pengguna sendiri, user, di mana user itu kalaupun anak-anak juga itu juga tanggung jawab dari orang tua dan guru. Kemudian tanggung jawab dari policy maker, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, APH, itu juga mempunyai tanggung jawab dalam pemanfaatan internet. Kemudian industri itu selain dia tidak hanya membangun infrastruktur, ya, atau memperluas jaringan, tapi dia juga punya tanggung jawab terhadap isi dari internet, konten-kontennya. Dan selain itu juga community dan society sebagai pengawas dari pemanfaatan internet. Jadi internet itu bukan hanya tanggung pemerintah, tapi tanggung jawab dari semua pihak. Itu. Kemudian, nah apa peran-peran pemerintah di sini? Tadi tanya peran pemerintah ya. Nah, peran pemerintah. Di sini ada dari segi teknologinya sendiri, kemudian ada pendekatannya, ada 3 pendekatan: teknologi, edukasi, dan pendekatan hukum. Kalau teknologi, kita lanjut. Nah ini pendekatan teknologi kita selalu adanya kita minta setiap ini kan ada kalau kayak di Google ada safety net gitu ya, kemudian di Yahoo juga ada Safely. Nah kita juga ada memanfaatkan semua teknologi itu menggunakan parental control. Itu yang selalu kita sosialisasikan di dalam program yang namanya Internet Sehat dan Aman. Itu dari pendekatan teknologi ya. Kemudian ada juga dibantu oleh masyarakat, itu di RS Nawala. Kemudian ini pemerintah itu punya data trust positif ya. Nah, tadi pagi udah dibahas kayaknya sama Pak Menteri ini masalah trust positif. Tapi ini data yang kita sampaikan bahwa dari aduan-aduan yang masuk tahun 2000 sampai dengan Juli 2014, kalau di atas itu aduan-aduan yang masuk itu adalah pornografi 447, perjudian, SARA, normalisasi dalam arti bahwa kalau memang ternyata kontennya itu sudah diperbaiki, sudah kita normalisasi, kita buka kembali, kemudian bukan kita yang buka, bukan pemerintah, tapi ISP, kemudian penipuan dan lain-lain. Ini adalah data dari yang di konten-konten yang masuk dalam daftar trust positif. Jadi konten negatif, trust positif ya, itu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan edukasi.
edukasi atau sosial budaya, ya pendekatan melalui bahwa kita melalui penggunaan internet sehat dan aman yang kita dibantu oleh banyak pihak untuk sosialisasinya, dan yang kemudian mulai tahun kemarin kita sudah mencoba masyarakat bukan hanya untuk bisa self protektif, bukan hanya infrastruktur protektif di mana ada parental control segala, tapi dia sudah bisa membentengi dirinya dari konten-konten yang negatif dengan self protektif, yaitu menuju masyarakat cerdas, kreatif dan produktif dengan program yang baru namanya Internet Cakap. Kemudian dengan BIMTEK-nya untuk meningkatkan penggunaan TIK. Jadi bukan hanya kita mengharuskan masyarakat untuk menggunakan TIK yang sehat, tapi memberikan peningkatan kaum pemuda-pemuda ini. Jadi juga jangan hanya mengupload tentang hal-hal yang negatif, atau paling demen kan kalau misalnya tadi menurut Pak Lutfi juga kalau lihat gambarnya lucu, padahal gambarnya Prabowo yang jadi pakai kode segala itu kan senang langsung diupload gitu kan itu. Nah ini kita juga mencoba meningkatkan, jangan hanya mengupload hal-hal yang seperti itu, tapi memanfaatkan kepandaiannya untuk hal-hal yang positif. Kemudian juga kita menyediakan sarana untuk bagaimana pemuda itu bisa berkarya dengan TIK tapi karya yang positif dalam beberapa lomba. Kemudian juga kita juga ada dibantu oleh relawan TIK, para pemuda di sini kan banyak relawan TIK yang membantu untuk mendorong masyarakat untuk bukan hanya membuka wawasan untuk memanfaatkan TIK, tapi juga membimbing masyarakat untuk lebih berkarya di bidang TIK. Kemudian pendekatan hukum kita lihatnya dari awalnya adalah dari Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita juga akhirnya turun ke ranah regulasi ya? Jadi kalau membawa di Undang-Undang Dasar 45 ada pasal 28F bahwa kita memang merdeka untuk melakukan bebas untuk berkomunikasi dan berekspresi, tetapi di bawahnya ada di pasal 28C juga kita juga ekspresi atau komunikasi kita tidak mengganggu orang lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa juga, ini contohnya aja, kita memang punya kebebasan untuk berteriak-teriak ya di rumah kita, bernyanyi sekencang-kencangnya, tapi kita juga harus tahu kita juga dilarang untuk mengganggu privasi dari orang lain di sebelah tetangga kita dengan teriakan kita. Lanjut, ini pendekatan hukum yang ada yang regulasi. Tadi Ibu juga menyatakan bahwa ada bukan hanya regulasi, ada 4 ya Bu ya tadi ya. Ini salah satunya regulasi, ada Undang-Undang Nomor 11 dan PP-nya, kemudian Undang Pornografi dan Undang-Undang HAKI, dan ada pembinaan hukum juga, kemudian ada penegakan hukumnya, ya. Nah ini salah satu subdit yang akan melakukan penyidikan dan penindakan terhadap penggunaan internet yang negatif. Nah ini peran netizen. Ini kita lihat bahwa memang pemuda itu punya kekuatan loh Pak. Di tahun 98 ya para pemuda yang menjadi adanya reformasi. Nah, tetapi itu di dunia nyata, di dunia internet juga bisa dilakukan pemuda-pemuda. Ini contohnya, salah satu yang contoh adalah di Husni Mubarak. Dia tumbang karena pemuda yang mulai awal mengupload melalui sosial media tentang ekonomi yang buruk ya. Itu kekuatan pemudanya. Jadi pemuda bisa. Nah ini kemudian perannya, apa sih perannya kemudian pemuda sebagai agen perubahan ya, agen perubahan pelopor dalam pengembangan TIK, karena pasti kaum muda dulu yang pasti bisa memanfaatkan internet lebih maju banyak ini. Kemudian mampu menjanjikan informasi yang terkini, bermanfaat, kreativitas, orisinil dan terpercaya dengan kekuatan moral. Bukan hanya mengupload menciplak dari konten-konten dari orang lain dan terpercaya. Jadi kalaupun mengupload sesuatu harus hal-hal yang bisa dipercaya. Jangan tadi mengupload hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang belum tentu kebenarannya hanya karena judulnya yang besar gitu loh, seperti itu. Kemudian merupakan kekuatan kontrol sosial, karena pemuda lah yang akan melakukan kontrol sosial melalui media, karena banyak yang membuka media adalah kaum pemuda. Jadi di sini ini merupakan kesimpulan bahwa sosial media harusnya menjadi sebuah forum komunikasi publik untuk melakukan kebaikan dan menyampaikan informasi yang layak dikonsumsi oleh masyarakat umum, sehingga akan membawa dampak positif bagi generasi penerus bangsa. Kita memberikan contoh hal-hal yang negatif sehingga adik yang di bawah-bawah kita mendapatkan hal yang positif. Kemudian pengawasan serta sosialisasi pengetahuan positif harus mulai disosialisasikan sejak dini
agar ke depan nilai-nilai positif akibat penggunaan sosial budaya semakin meningkat sehingga pemuda-pemuda tidak kehilangan identitasnya sebagai pemuda yang cerdas, kritis, kreatif selaku agen perubahan. Ya, terima kasih itu. Terima kasih banyak Ibu Mariam. Nah, supaya kembali lagi ke arah diskusi ini dan bukan hanya pertanyaan tapi juga pernyataan atau pendapat dari teman-teman, karena ini dialog bukan monolog. Kami ingin menanyakan, kalau buat teman-teman sendiri sebenarnya perlu nggak sih sebuah etika dan bagaimana sebuah etika itu dibangun? Lalu apakah harus ada regulasi ataukah apakah itu sebuah keputusan bersama yang disepakati tanpa tertulis atau bagaimana? Jadi silakan saya buka dari floor untuk bisa diskusi bersama. Silakan. 1, 2, dari sebelah sana. Perempuan mungkin? Oh 3, oke. Masnya, silakan. Bisa minta tolong dibantuin ini nggak? Mas maju aja mas. Atau pakai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Kevin William dari Kawan Nusantara. Ingin bertanya, kalau kita berbicara masalah etika, sebenarnya ada satu masalah yang saya sangat ingin bertanya, yaitu bagaimana dengan konten-konten parodi yang beredar di internet. Misalnya kalau kita aktif pengguna Facebook itu kan ada halaman, kalau saya sebut merek itu misalkan seperti Anda bertanya Habib Pip menjawab. Nah, bagaimana hal tersebut dipandang dari sisi regulasi dan sisi etika? Terima kasih. Terima kasih. Saya Satrio Wibowo dari Kompas. Kalau saya melihat bahwa permasalahan etika itu menurut saya adalah akar masalahnya karena anonimitas di internet. Jadi orang bisa seenaknya berbicara atau mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa bertanggung jawab karena ada maskingnya, ada anonimitas di situ. Seperti kalau seumpama kita aktif di Kaskus gitu, orangnya nggak ketahuan sama sekali, mau maki-maki, mau apa, paling kena bata, paling di ban sama moderator, dia tinggal bikin akun lain. Dia mau nipu, mau apa, paling ketahuan sekali di ban, dia bikin 10 akun sekaligus. Nah, yang menariknya, saya ingin membuka ruang diskusi mengenai bagaimana China mensikapi ini. Karena terakhir informasi kan untuk hal-hal tertentu ya kalau nggak salah seperti di Twitter itu di Cina itu tidak boleh pakai nama alias. Dan mereka memang kontrol ketat untuk Weibo, kemudian kontrol ketat untuk beberapa aplikasi yang mereka kontrol, tapi intinya anonimitas mulai sedikit demi sedikit dikurangi di dunia internet di China. Nah, apakah itu merupakan salah satu solusi juga di Indonesia atau mungkin ada pendapat lain? Terima kasih. Bullying yang berakibat kepada bunuh dirinya seorang remaja di Amerika, itu kasus beberapa bulan yang lalu, itu yang memang hal-hal yang benar-benar krusial gitu ya, bisa menyangkut kepada kehidupan seorang manusia. Akan tapi kalau di konvenannya cybercrime, mereka membatasi hanya kepada kasus pornografi terhadap anak. Kalau di Undang-Undang ITE pasal 27 kan itu melebar sampai ke masalah penyalahgunaan pencemaran nama baik dan lain sebagainya gitu. Sedangkan tidak dijelaskan seperti apa yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik. Maka pertanyaan saya untuk Ibu yang tadi melakukan penelitian, seperti apa rekomendasi? Saya tahu tadi dijelaskan ini baru tahap awal penelitian, tapi apakah sudah ada kecenderungan seperti apa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah terkait dengan etika di dalam ruang cyber?
Kemudian kepada Bang Nezar, pertanyaannya bagaimana menyikapi bagaimana pendapat Bang Nezar tentang media yang sudah berpihak, karena kemarin itu banyak opini yang mengatakan diperbolehkan negatif campaign asal tidak bohong, dalam arti bukan black campaign. Sedangkan media kan seharusnya sebuah pilar yang netral dalam demokrasi. Kemudian kedua, mungkin ke semua pembicara terkait dengan meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam sosial media ketika pilpres atau pileg, bagaimana menyikapi bahwa justru partisipasi dalam pemilu itu di pilpres kemarin adalah partisipasi terendah sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, pemilu presiden. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia, Mas Kevin dan Pak Satrio. Silakan Ibu Sinta jawab duluan mungkin. Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab sekaligus dari ketiga penanya, terutama untuk Mbak Diah. Jadi hipotesis dari research kami itu sebetulnya tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini kalau kita membangun etika, pendekatannya tentu tidak hanya dengan hukum, tetapi harus dengan edukasi terhadap masyarakat. Jadi nanti hasil rekomendasi kami adalah kita akan melakukan edukasi dalam bentuk animasi terhadap tingkat SD, SMA, dan SMP, karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membangun etika dan edukasi anak-anak bagaimana melakukan aktivitas di dunia maya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya masalah-masalah budaya. Di sini kalau karena saya kebetulan bidang hukum, jadi budaya hukum yang harus dibangun, legal culture-nya dulu harus dibangun, karena dengan legal culture yang bagus tentu ini akan menimbulkan suatu konsep pemahaman kepada terutama anak-anak muda bagaimana melakukan aktivitas di dunia maya. Jadi apa rekomendasi yang akan kita berikan adalah tentu rekomendasi yang lebih bersifat operasional, artinya bisa diterapkan dan diimplementasikan. Karena kalau rekomendasi hanya buat undang-undang, buat pengaturan itu tidak cukup. Jadi kita lebih kepada memberikan masukan 4 pendekatan tadi. Kemudian yang lebih realnya adalah memberikan edukasi terhadap terutama yang rentan di sini adalah tingkat SD, SMP, dan SMA yang akan kita berikan edukasi. Itu jawaban terhadap Mbak Dia. Kemudian untuk masa trio, pendekatan Cina tentunya juga kurang favorable karena sekarang perkembangannya, terutama karena kita juga sedang menyusun rancangan undang-undang perlindungan privasi dan data pribadi. Anonymity itu adalah sesuatu yang harus, kalau kita bicara tentang privasi di hak yang memang harus diperjuangkan. Itu kira-kira yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih. Kevin, yang itu konten parodi. Konten parodi tentunya kalau kita bicara dari bidang hukum, ya ketentuan haki itu ada aturannya dan etikanya juga memang ini yang harus diberikan advokasi terhadap masyarakat bahwa hal ini apabila memang sangat tidak pantas, karena saya melihat di beberapa setelah pemilihan presiden ini ada banyak sekali parodi-parodi yang sangat tidak pantas untuk ditampilkan di internet. Jadi memang di sini ada aturannya, ketentuan untuk hakinya ada tentang parodi itu memang tidak diperbolehkan. Kemudian juga bagaimana advokasi terhadap etika di dalam membuat parodi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang menarik Bu Sinta. Sekarang Pak Nukman, jadi urut begini Pak. Ya, oke. Kita harus membedakan apa itu etika, apa itu etiket. Ya, itu dua hal beda. Tapi seringkali kita sama ratakan. Jadi kalau kita ngomong etika itu
kata filsafat yang mengatakan ini baik, ini buruk. Nah, dan itu nggak tertulis, nggak pernah tertulis bahwa kita tidak boleh memarahi ayah ibu kita, itu nggak tertulis. Ya, tapi di ayat-ayat ada bahwa kita tidak boleh memarahi anak buah kita di depan pabrik, itu nggak tertulis. Tapi kita tahu itu nggak benar, gitu. Kalau dalam hati kita mengatakan itu nggak benar, itulah wilayah etika. Yang di media sosial paling sering adalah contoh gini. Sebenarnya kita tahu kalau kita potret orang dalam kondisi dia buruk gitu ya. Kalau dikira-kira kalau kita sebarkan dia terhina, kita tahu. Tapi kadang kita kata itu kita reposting, gitu. Kita sudah tahu bahwa potret orang kemudian menyebarkan tanpa izin dia itu nggak boleh. Itu pelanggar etika, kita tahu. Itu wilayah etika. Banyak berarti. Makanya saya selalu bilang etika itu sudah ada di offline. Bawa aja ke online selesai. Tapi ketika kita ngomong etiket beda lagi. Etiket adalah aturan disepakati bersama. Makanya ada etiket makan, ya kan? Itu bukan etika. Etiket makan itu apa? Contoh, kalau garpu sebelah kiri, itulah. Atau kalau di Eropa kita nggak boleh itu gini, ya kan? Banyak etiket. Etiket itu nanti ke daerah, berwilayah. Tapi kalau etika jelas, hati nurani kita mengatakan itu nggak benar, itu etika. Nah sekarang kita membahas apa di internet? Bahasnya harusnya etiket. Tetapi etiket saja kan kalau nggak disepakati orang juga nggak ada gunanya. Pada akhirnya apapun yang terkait di internet itu akhirnya ujungnya ke wilayah hukum, itu penghinaan, ya kan? Itu dan lain-lain. Makanya etika, etiket akhirnya pagernya ada di wilayah hukum. Ini celakanya ini ya. Hukum di internet itu jauh lebih keras daripada hukum di nggak internet. Contoh, KUHP sudah ada jelas-jelas mengenai pasal penghinaan. Tapi kenapa di Undang-Undang ITE jadinya 5 tahun? Sehingga salah atau benar nggak ada urusan masuk ke penjara dulu, kan gitu. Itu yang kita harus protes, ya. Makanya masalah terbesar di kita itu sekarang bukan etika, bukan etiket, tapi soal hukumnya, gitu. Itu yang kita harus bahas. Nah, di media sosial ada yang harus kita perhatikan baik-baik. Apa? Kita hidup di dunia sosial sehari-hari juga terjadi kan? Kalau ada orang yang kurang ajar sama kita, apa yang kita lakukan? Kasih tahu, kamu jangan kurang ajar itu dong. Gitu. Kalau enggak tetangga lain yang tahu, kasih ingetin kamu jangan menghina dia gitu. Terus ada proses conversation, ada proses bersosialisasi. Makanya di media sosial itu ketika ada orang yang menghina orang lain, ada yang diem nggak? Nggak mungkin diem. Selalu ada yang ingetin. Nah ini yang kita harus gerakkan itu. Setiap ada orang yang mencoba membuli orang lain, gimana caranya itu tidak berlarut-larut. Selesai saat itu juga ingetin di depan umum kalau perlu. Gitu. Makanya justru di era media sosial itu saatnya kita pribadi-pribadi ini itu memunculkan karakter sosialnya, ya. Jangan menjadi pengguna media sosial yang pasif. Ada temennya dibully, diem aja, ya. Kan sekarang kalau di online tuh jomblo dibully kan, betul nggak? Tadinya buat guyonan, tapi sekarang masa setiap orang jomblo jadi, nah itu mulai saya sekarang udah nggak punya jomblo lagi. Terus saya pakai guyonan, saya masih jomblo. Ternyata saya hati orang itu. Saya sekarang berarti nggak mau jomblo lagi. Gitu. Pokoknya kamu udah pacaran belum? Ya pacaran belum? Sama aja ya. Ingat. Kalau ada orang tweetnya terus ngomongin dada wanita, gitu ya, kasih tahu dadanya juga menarik loh, gitu kan? Proses konvoynya itu ada. Tapi ojo serius-serius, kok dada gelutan, gitu kan? Jadi hidup bermasyarakat di offline itu di online juga dilakukan. Bahkan yang di offline kelihatannya itu karakternya pendiam, apa namanya istilahnya itu? Introvert. Ingat loh, banyak yang introvert di offline, di online nggak introvert. Nah, kenapa? Karena mereka akhirnya mengekspresikan karakter sosialnya. Justru itu harus ditemukan terus-menerus. Ada orang motret, contoh ini Doni ini baik. Pernah saya motret anak kecil di kereta. Saya sering motret orang di kereta. Dia langsung tanya, Mas kamu izin nggak motret itu? Wah, suruh. Untungnya saya izin. Saya udah izin, boleh nggak? Anakmu lucu banget soalnya. Tapi semenjak itu, saya nggak mau lagi nge-tweet orang dengan wajah jelas. Jadi saya sekarang kan,
di kereta api itu komuter lain selalu ada orang tidur nyenyak karena dia berangkat ke pagi atau pulang ke malam. Saya banyak cerita potret, tapi dalam posisi orang nggak boleh ngenalin dia, apa tertutup, gitu. Ya. Atau tak ambil cuma sepotong, wajahnya kan. Tapi ceritanya saya sampaikan, gitu. Nah itu karena apa? Karena aku ditegur sama Doni. Makanya harus banyak orang yang kayak Doni ini, ya, berani menegur temannya yang salah secara etika, ya. Wah bener. Dan kita tahu kan, etika kita itu tahu. Apapun kita tahu lah. Contoh ini, ada teman kita marahin teman kita. Kasih tahu kamu jangan cepat ngomong. Marah sana deh, sana di ruangan tertentu gitu. Di MD aja deh gitu kan. Kecuali memang kita senang sama itu. Dan celakanya memang ada sebagian suka kalau si A berantem si A dan rame. Wow. Tapi jangan salah Bapak Ibu ya. Memang ada yang memang sengaja berantem demi mendapatkan follower baru. Nah, itu biar dikokoin aja terus. Gitu. Tapi pada umumnya kita sadar bahwa hal yang tidak etis di offline sebenarnya juga tidak etis di online. Gitu. Tapi Anuman, tapi hari Bapak bilang bahwa karakteristik di di online berbeda dengan offline. Kan jadi tidak serta-merta bisa dengan mudah memindahkan etika online ke offline ke online. Justru mudah. Justru lebih mudah. Karena apa? Kalau ketika di offline kita acuh, ya, kita nggak berani menegur orang. Di online kita lebih bisa. Justru era bersosialisasi di online itu lebih mudah dari di offline. Makanya harus ada orang yang menggiring ke arah sosialisasinya adalah saling menegur jika ada yang salah. Makanya selalu bilang, nggak usah ada takut ada orang ngawur di media sosial, karena pasti ada yang nyewer, gitu, pasti ada yang nyewer. Makanya kalau di perorangan pasti ada Doni itu ada kalau, ya, bukan hanya Doni, ada. Bahkan saya pernah gitu ya, potret di kereta api, kaki saya taruh di atas bangku, padahal nggak di atas bangku, saya tahu di atas bangku itu pasti nggak etis. Tapi secara foto kelihatan kaki ada di atas bangku. Itu banyak mana Pak? Mas, kamu ganteng-ganteng pintar-pintar gitu ya. Tapi kok kayak rasa pantau gitu. Itu di Facebook pada serang tuh. Ya udah saya like aja. Terima kasih ya. Sebenarnya saya nggak begitu. Ini foto aslinya begini dari angle lain. Oh iya. Berarti kamu memang ganteng, pintar dan sopan. Gitu kan? Nah, itu perorangan. Tetapi ingat di media sosial selalu ada gerakan yang dilakukan oleh bersama-sama. Kawal dulu contohnya, ya. Itu memang kita ada. Makanya sebenarnya kita kecuali secara pribadi itu kemudian lebih ekspresi sebenarnya itu, kita jangan suka-suka untuk bergabung dengan gerakan-gerakan itu. Saya lebih percaya media sosial daripada yang offline. Itu. Tinggal yang berat itu kan kayak ada muncul si Trio Macan gitu kan, muncul partai Sokmed gitu kan, yang mulai ngaco dengan tweet-tweet yang otak kita aja mikirnya lama gitu. Ini bener nggak sih? Tapi ada orang yang memang nggak punya otak. Sorry, nggak punya waktu untuk pikir, punya otak. Telan aja dulu. Dan itu ada di orang-orang yang mungkin di organisasi yang memang brainstormnya gitu. Nah itu yang harus kita tolong. Makanya kalau ada kayak Trio Macan, ya udah di-spam aja kan. Kan Trio dulu kan udah pasti itu ya. Yang ketika follower sampai 700 itu di YouTube sama Twitter beneran. Karena ada sebuah gerakan. Tapi sekarang muncul nama baru kan, Trio Macan Back. Kalau berapa follower ribu, udahlah di-spam aja. Jangan di-follow, jangan disebarin gitu. Celakanya selalu ada yang percaya. Nah, usahakan yang percaya itu jangan terlalu banyak. Supaya bahagia laki-laki. Gitu. Ya. Monggo Mas Nezar. Ya, terima kasih. Pertanyaan soal etika. Saya kira saya juga ingin menjawab secara bersamaan Kevin, Satrio sama dia, gitu ya. Yang pertama kalau di sosial media, saya nggak tahu bagaimana cara mengatur etikanya, kecuali dengan prinsip-prinsip etik universal tadi itu. Jangan lakukan sesuatu pada orang lain jika kamu tidak ingin orang lain itu melakukan sesuatu kepada dirimu, gitu. Itu udah etika yang universal kan. Kalau di media mainstream lebih jelas kode ada kode mainstream jurnalistik, kita punya kode etik jurnalistik gitu. Dan lalu ada rezim etiknya. Rezim etiknya adalah Dewan Pers. Jadi kalau ada sengketa etik, ada pelanggaran etik, segala macam, ada semacam rezim etik yang mengatakan
bahwa ini salah, itu benar, bahwa ini harus minta maaf dan lain sebagainya. Nah, kalau di sosial media saya kira hanya bisa dilakukan di tingkat komunitas-komunitas tertentu ya, yang mungkin akan taat. Misalnya di platform blog misalnya, ataupun di forum misalnya gitu, di FIFA Forum atau Detik Forum, itu biasanya ada satu peraturan yang disepakati bersama oleh komunitas itu. Jadi kalau ada seorang yang baru masuk lalu kemudian bikin kekacauan gitu dengan memaki atau memposting hal-hal yang di luar kesepakatan etik yang disepakati oleh komunitas, itu biasanya akan ditegur atau di blok ataupun di ban, tergantung peraturan yang disepakati gitu. Di tingkat yang lebih besar, saya pernah ditanya bagaimana membuat kode etik untuk jurnalisme warga. Ini saya bingung juga, karena satu, pertama, apakah ada organisasi yang cukup representatif gitu ya, yang bisa menghimpun semua para jurnalisme warga ini, citizen jurnalis. Kalau ada, apakah bisa disepakati satu kode etik bersama? Nah, ini juga satu pertanyaan dan satu PR. Saya kira tanpa ada organisasi, kode etik itu nggak mungkin bisa dijalankan karena kita nggak punya alatnya. Dan etik sendiri itu kan sebetulnya dia berbeda sama hukum, seperti yang dikatakan oleh Mas Lukman. Jelas kalau etik dia nggak punya kekuatan imperatif, dia nggak bisa memaksa. Di Dewan Pers kita putuskan sebuah media bersalah gitu ya, tetapi kita nggak bisa misalnya memaksa dia untuk patuh gitu. Nah, kita juga nggak bisa menghukum gitu ya, menghukum misalnya ya dia masuk penjara sama aja, karena etik nggak punya kekuatan seperti itu. Punishment yang diberikan biasanya punishment terhadap sesuatu yang etis juga. Jadi kalau dia melanggar, dia akan merusak misalnya integrity ataupun credibility. Buat media mainstream itu penting sekali, karena bisnis media mainstream, bisnis industri jurnalistik sebenarnya adalah bisnis kredibilitas. Jadi kalau itu dirusak, maka bentuknya akan panjang. Nah, ini terjadi misalnya dalam peta Pilpres kemarin itu ada satu stasiun televisi yang cukup kuat gitu ya dalam kampanye, dan bahkan menggunakan event-event olahraga untuk kampanye politik. Akibatnya apa? Eventnya sendiri nggak begitu berhasil dan pendapatannya menurun karena sejumlah pengiklan menarik diri dari sana karena nggak mau diasosiasikan dengan politik. Nah, itu dampak yang bisa dirasakan langsung karena dia tidak menjaga credibility dan integrity itu. Hukumannya adalah hukuman sosial seperti itu ya, trustnya rusak gitu, dan itu tentu buat media mainstream sangat penting gitu. Tapi di sosial media, apalagi dengan masking, dengan anonymity gitu ya, pakai akun yang anonim seperti Tril Macan, segala macam, pernah ditutup gitu ya, terus kemudian ini muncul lagi dengan akun yang beda. Saya nggak tahu apa ininya buat di belakang orang-orang Tril Macan. Jadi ya kita semua tahu bahwa mereka menikmati semacam keuntungan tersendiri dengan memakai akun anonim lalu menyebarkan fitnah gitu ya kepada yang lain, dan bisa bergeser, hari ini mendukung si A, besok si B, melawan lalu memaki-maki si A, tapi dalam waktu 1 bulan bisa berbalik lagi mendukung si A, memaki-maki si B gitu ya. Nah, itu kita lihat di akun-akun anonim biasa terjadi, dan semua kemudian paham bahwa ini ada bisnis gelap di belakangnya untuk kemudian mengatur konten-kontennya. Nah, kalau dia ditutup, dia bisnisnya bukan credibility ya, bisnisnya itu ya hanya untuk sebagai destroyer ya, mengacaukan opini segala macam, seperti itu aja, dan memanfaatkan orang-orang yang mungkin begitu gampang percaya dengan hal-hal seperti itu, dan daya kritisnya agak lemah gitu. Dan mungkin juga karena belum begitu melek soal apa beda sosial media dengan media mainstream. Ini juga sering terjadi, dan seakan-akan apa yang ditulis oleh satu akun di sosial media itu adalah benar gitu, dan rame-rame retweet segala macam tanpa melakukan verifikasi.
kita sebetulnya semua menyambut gembira dengan platform sosial media itu ya, karena yang pertama bahwa distribusi informasi itu menjadi jauh lebih demokratis ya, lebih kreatif juga. Saya kira parodi-parodi tadi juga masuk dalam dimensi kreatif itu sebetulnya gitu. Saya sih nggak anti dengan parodi itu ya, sejauh dia satu tidak keterlaluan gitu ya, dan masih menjaga norma-norma. Parodi itu kadang-kadang menyegarkan, memecahkan kita dari satu kebekuan atau sesuatu yang sangat tertib, membosankan segala macam. Parodi justru memberikan perspektif lain gitu. Dan kadang-kadang kita menertawakan diri kita sendiri setelah melihat parodi itu. Jadi saya kira ada efek-efek positifnya juga. Tentu saja kalau dia sudah ke arah pencemaran nama, penistaan gitu ya, menyebarkan kebencian terhadap satu golongan, satu kelompok, ya ini tentu urusannya sudah beda gitu. Ya itu bukan cuma di parodi, hampir di semua kegiatan sosial ataupun ekspresi pendapat ataupun kreativitas itu berlaku juga hal-hal demikian. Ada batas-batas yang memang akan masuk ke wilayah hukum gitu. Nah jadi saya kira penting kalau memang sosial media mau punya satu standar etik, maka harus ada semacam rezim etik yang bisa dipatuhi. Tentu saja saya termasuk orang yang mendukung self regulatory gitu ya. Saya nggak mendukung state regulatory dalam soal ini. Kenapa? Apa yang dilakukan di Cina itu jelas state regulatory gitu. Semua diatur ya, di belakang infrastruktur internet Cina adalah puluhan ribu orang yang bekerja untuk menyeleksi ataupun memblokir keyword-keyword tertentu. Google mau masuk sana harus negosiasi dulu. Ya hebatnya Cina karena mereka punya penduduk yang cukup besar ya, sebagai konsumen informasi online yang luar biasa gitu. Makanya Weibo bisa sampai 600 juta, saya kira karena memang populasinya sangat masif di sana dan dia bisa menjaga pasar itu. Dia tidak integrasikan ke global, baru belakangan ini dia coba buka sedikit, tapi dengan state regulatory yang cukup kuat juga. Misalnya Google boleh masuk ke sana, tapi Google harus menghapus yang namanya kata Tiananmen yang ada di Google. Jadi kalau di Cina kita akses Google, kita ketik Tiananmen nggak bakal ketemu. Gitu. Itu bagian dari deal pemerintah Cina dengan Google. Nggak tahu belakangan mungkin ada semacam dispute lagi soal ini dan Google katanya mau membuka juga soal kata-kata yang sensitif itu di Cina. Jadi ini cukup menarik memang seiring dengan semakin meningkatnya pengaruh dari yang namanya sosial media. Lagi-lagi pada akhirnya kembali ke hal-hal yang cukup klasik, yang cukup prinsipil soal etika itu tadi. Dan lagi-lagi saya kira media mainstream walaupun dia dalam ancaman tumbuhnya sosial media ini, dia tetap sebagai terminal terakhir untuk mengecek ataupun sebagai clearing house of information buat publik itu ya, yang mengakses kedua platform untuk melihat mana informasi yang benar-benar diverifikasi dan bisa dipercaya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Sebenarnya pada dasarnya kalau saya bilang etika di dunia maya sama dengan etika di dunia nyata. Jadi apa yang berlaku etika apa yang berlaku di dunia nyata sebenarnya berlaku juga di dunia maya. Jadi apalagi kalau sekarang kita lihat kalau di dunia nyata dilarang untuk menjelekkan seseorang, itu berlaku di dunia maya. Tetapi dampak yang ditimbulkan di dunia maya lebih besar daripada di dunia nyata. Ya, kalau sekarang saya ngatain Pak Doni di sini, Pak Doni rambutnya putih, gitu. Ya kan? Emang benar tapi ya Pak, itu bukan ngatain ya Pak ya itu. Nah, itu yang dengar hanya cuma sekian orang. Cuma berapa di sini, ada sekitar 60 orang. 400 karena ada yang streaming ya Pak ya. Tapi kalau kita sampaikan itu di dunia maya, bukan hanya 60, itu seluruh dunia tahu kalau Pak Doni itu rambutnya putih gitu loh. Meskipun dia fotonya di foto bisa kelihatan kalau rambutnya Pak Doni. Itu contoh aja. Jadi betapa pengaruhnya di dunia maya, dampaknya terhadap konten-kontennya itu lebih besar di dunia maya. Nah, makanya tadi sebelum ada kode etik
untuk di dunia maya, kita harus memakai kode etik yang ada di dunia nyata, meskipun tadi yang tidak tertulis. Nah, kemudian kalau norma-norma atau etika yang sudah dijalankan itu berjalan, sebenarnya nggak perlu hukum, Mbak. Nggak perlu adanya hukum, kan nggak perlu, tapi minim. Ya. Tapi karena di sini belum ada kode etiknya pun juga belum dijalankan, hukum perlu untuk melindungi masyarakat yang terkena atau yang merasa dirugikan dengan adanya misalnya pembulian ya. Karena ada, tadi Pak Nurfa bilang ada, kalau kita di karakter di dunia online ternyata harus kuat. Kalau kita dibully di sini cuma sekian, kalau karakter di dunia online begitu ada sampai yang tadi, sampai bunuh diri karena dibully gitu loh. Jadi penyelesaiannya kalau gitu kan tetap harus ke ranah hukum akhirnya. Nah, hukumlah untuk yang akhirnya untuk mengatur hal-hal yang memang sudah tidak bisa diselesaikan melalui norma-norma yang ada. Nah, itu. Kemudian untuk saya tambahkan cuma sedikit yang untuk ini Pak, karakter parodi, Pak, konten parodi. Terus terang, jadi saya agak saya ngenes juga. Kalau parodi-parodi itu kemudian menjelekkan presiden kita sendiri. Saya lihat, ini presiden Indonesia, presiden kita, kenapa dibikin parodi gitu loh. Karena parodi ini presiden kan gak hanya dibaca orang Indonesia, itu kan dibaca seluruh dunia. Nah itu yang saya agak kadang-kadang, kenapa parodi-parodi itu harus menjelekkan, sebenarnya itu kan presiden itu kebanggaan kita, pimpinan kita. Kalau parodi yang lucu-lucuan itu sih nggak masalah, Pak, memang lucu yang bisa kita ketawain. Tapi kalau sudah sampai kepada presiden, utamanya wakil presiden itu menjadi tidak lucu lagi gitu loh. Bagi saya tidak lucu lagi. Itu suatu hal yang sudah nilai-nilai dari nilai-nilai Indonesia-nya udah nggak kelihatan gitu. Presidennya sendiri dibully gitu loh, melalui konten-konten parodi tersebut. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Sita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Masih ada yang mau tanya? Masih ada sekitar waktu 2 menit lagi atau mau dialog? Ada yang mau bicara? Oke, satu aja ya, maaf. Sekalian streaming kan ini dari tadi streaming terus. Silakan, Bre. Iya. Nggak pakai mic ya? Streaming pro bono. Nggak apa-apa. Ya. Tes, ya. Terima kasih Mbak Sita. Perkenalkan, saya Frenafid dari Internet Sehat ICT Watch. Menarik sekali diskusi sore kali ini. Saya menggarisbawahi bahwa untuk merawat dan menjaga etika kita di sosial media, pendekatan yang dilakukan adalah edukasi, seperti yang dipaparkan oleh Ibu tadi. Nah, masalahnya adalah ketika kita tahu di lapangan sekarang ini, kita tahu bahkan ada yang namanya perusahaan atau agensi yang memobilisasi entah yang kemarin Cawpres atau produk tertentu yang mana itu membuat masyarakat di media sosial itu akhirnya percaya. Tahu sendiri, mungkin Pak Nukman juga mengalami kan, ketika Pak Nukman melempar statement di Facebook A diserang oleh kayak gini, sehingga orang-orang yang nggak tahu, apalagi orang yang paparan informasinya kurang, nah itu bisa percaya saja seperti yang dipaparkan oleh Pak Nukman. Nah, edukasi seperti apa yang pas untuk kira-kira orang itu jangan percaya? Kalau tadi Pak Nukman hanya ngomongnya bahwa report spam, ya bisa, tetapi kan kita harus mobilisasi, bikin movement, atau kita sekalian aja bikin movement kayak gimana, mungkin nanti bisa dipaparkan kayak gitu. Terus kemudian ada Pak Nukman juga ngomong, udah nggak usah digubris, kayak misalkan kayak gitu. Ya mungkin bisa kalau kita yang orang-orang di Jakarta, tetapi orang-orang di desa ketika saya kemarin mudik, mereka percaya loh isu-isu ketika Jokowi Kristen. Nah kayak gitu itu yang kayak saya bilang itu noise yang mungkin edukasi seperti apa yang harus dilakukan oleh kita yang paham di Jakarta, oleh kita yang di sini rata-rata netizen kayak gitu loh. Kalau hanya ngomong report spam, ya saya, Pak Nukman, Mas Doni dan teman-teman pasti sudah melakukan. Tetapi orang-orang yang paparan informasinya kurang, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengedukasinya itu? Mungkin itu aja. Terima kasih, Fre. Ya, dimulai dari Bu Mariam ya, Bu. 1 menit, Bu. Bu Mariam, Mas Nezar, Pak Nukman.
Ya, ini kita lihat bahwa sekarang pemuda sekarang tuh terlena, Pak, Bu. Terlena. Jadi tidak tadi kembali ke paparannya Pak ke Pak Nukman, terlena dengan judul-judul yang besar, tapi tidak membaca lebih dalam lagi. Sehingga itu jadi mudah pemikirannya jadi pendek. Ya, pemikirannya jadi pendek sehingga dia mudah dipengaruhi. Mudah dipengaruhi oleh konten-konten yang seperti itu. Nah, yang cocok edukasinya satu apa ya? Mikir dulu Pak. Jadi peningkatan kapasitasnya pemuda itu dalam pemanfaatan TIK. Jadi sebenarnya banyak nih sekarang yang relawan TIK melakukan kepada pemuda-pemuda bagaimana memanfaatkan TIK bukan hanya untuk mengupload sesuatu, tapi untuk menghasilkan sesuatu karya. Edukasinya, ya. Jadi ini banyak dilakukan oleh dari pemerintah sendiri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat sendiri. Yang saya tahu ini banyak dari relawan TIK membimbing pemuda-pemuda itu untuk memanfaatkan TIK lebih bermanfaat lagi. Sehingga TIK yang dimanfaatkan punya nilai tambah bagi dirinya sendiri. Ya, mungkin apakah dia bisa menciptakan sesuatu atau bisa memanfaatkan TIK untuk meningkatkan ekonominya. Iya, saya kira gerakan literasi media sosial itu perlu dilakukan. Nah, mungkin ini menjadi tugas kita sama-sama, terutama Bung Doni BU, untuk saya kira lebih gencar membuat modul-modul ataupun ada entah gimana caranya ada situs yang kira-kira bisa mengklarifikasi soal penggunaan akun dan lain sebagainya. Ini penting sekali karena ada banyak pengguna-pengguna baru gitu ya, pemula-pemula di sosial media yang belum mengerti misalnya bahwa ini akun anonim, bahwa ini akun nggak terpercaya, segala macam, kurang kritis melihat itu, mungkin juga karena kurang pengetahuannya karena baru gitu. Tapi kalau yang sudah lama saya kira udah by insting dia langsung tahu kalau wah gue curiga nih dengan informasi dari akun ini segala macam. Tapi itu lebih banyak lagi yang tidak. Jadi saya kira gerakan literasi media sosial itu sangat dibutuhkan sekarang dan mungkin juga bisa disupport oleh Kominfo dan lain sebagainya macamnya karena ini berkaitan dengan penggunaan TIK tadi itu ya, yang menyangkut kepada hajat publik akan informasi yang benar gitu. Terima kasih. Ya, emang internet sehat tuh paling real yang sekarang ada. Ya. Saya justru berharap Kominfo itu mendukung betul gerakan internet sehat, masuk ke daerah-daerah yang mungkin tingkat pendidikannya kurang, tapi ada akses internetnya, terutama ke mereka yang kurang baca. Gitu ya. Hanya itu caranya, gak ada cara lain. Cara kedua adalah sebenarnya hukum benar-benar ditegakkan. Jadi kalau ada yang fitnah, ya lu tangkap beneran. Gitu. Sekarang kan nggak jelas sih, orang bikin tabloid fitnah aja, nggak jelas tuh yang bikin, ya masih dibiarkan aja. Sepanjang. Lah kan pencemaran baik karena gini, karena orang yang terhina langsung itu. Tapi kan ini kalau kalau ngomong kampanye kreatif yang masalah gitu kan akhirnya institusi yang main ya kan, penerbitannya siapa yang membiayai itu harusnya dapat itu begitu kena, itu jadi pelajaran bagi semua orang gitu. Nah kalau kasus-kasus yang saling menghina di Facebook, di Twitter kemudian bawa ke hukum itu nggak banyak ya, nggak banyak, orang malas urusan sama polisi kok ya kan, lapor polisi malah repot gitu kan. Tapi yang justru kita harus tegakkan adalah ketika itu menyangkut lembaga, menyangkut organisasi, itu harus ada gerakan untuk membawa itu ke hukum. Dan itu harus, respon hukum harus bagus. Jadi kenapa hukum kita nggak kuat? Ya kita gini aja, yang akhirnya kita kalau internet sehat terus. Gitu. Saya tetap mendukung internet sehat, manapun itu harus jalan, budgetnya harus lebih gede, ya harus lebih rutin, tetapi juga dari sisi hukum nggak bisa diabaikan. Harus kuat di sisi hukum, kira-kira itu. Sedikit saja dari saya bahwa salah satu cara literasi untuk sosial media adalah kita dari
perguruan tinggi sering melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan salah satunya adalah kita mendatangi sekolah-sekolah SMA, SD, dan SMP untuk memberikan penjelasan, dan memberikan yang paling efektif adalah suatu pamflet sehingga anak-anak terutama akan sadar bahwa harus melakukan internet secara sehat. Bisa sampaikan. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk semua panelis kita dan teman-teman juga. Saya bertugas untuk menutup karena sudah kita kelewatan 5 menit, jadi selamat untuk coffee break. Jangan lupa sesi berikutnya dimulai jam 3 Terima kasih, selamat sore.